Hai semua, di video sebelumnya saya membahas tentang resesi di Amerika Serikat. Nah, kalau di 2022 ini untuk Bapak Ibu yang mengikuti perkembangan inflasi, inflasi kok makin tinggi ya dari bulan ke bulan. Nah, apakah hal ini bisa memicu resesi di Indonesia? Apakah Indonesia juga sudah pernah mengalami resesi dulu? Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan data-data makro sebagai berikut. Anda pertama bisa pergi ke website Trading Economics. Ini adalah suatu website yang sangat komprehensif tentang data makro seluruh dunia. Kita ke indikator, klik indikator. Ya, kebetulan inflasi itu adalah data yang utama ya, jadi sudah ada di sini kalau kita klik. Nah, ini keluar angka inflasi negara-negara besar di dunia. Kita bisa klik ini untuk mengurutkan tertinggi, terendah, dan sebaliknya. Nah, kita beruntung sekali ya, di 2022 ini walaupun naik masih di 4%-an, sementara ada negara-negara tetangga yang sudah 70, 60, 17, 11, dan sebagainya. Nah, di mana Indonesia? Wah, kita beruntung sekali ada di bawah ya, bahkan tetangga kita Singapura itu 5,6%, Indonesia di 4,35%. Kalau kita klik angka Indonesia, nah kita bisa lihat inflasinya meningkat ya dari 1 ke 2, 2 ke 26, 26 ke 3, dan terakhir di bulan Juni ini meningkat menjadi 4,35%. Ya. Nah, ini di luar target pemerintah yang 3% plus minus 1, artinya antara 2 sampai 4, sekarang sudah lebih dari 4. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah hal ini bisa menjadi tanda-tanda bahwa Indonesia juga bisa mengalami resesi seperti Amerika Serikat? Nah, resesi itu ada berbagai definisi, bisa cek di video lama saya tentang resesi, gitu ya, di mana saya menggunakan pertumbuhan PDB 2 kuartal berturut-turut untuk mendefinisikan suatu resesi. Nah, kalau kita sudah di halaman Indonesia ini sangat praktis ya Bapak Ibu, dia sudah ada di sini, GDP-nya ada banyak Bapak Ibu. Kita pakainya yang GDP, yang growth rate, yang ini. Apa bedanya? Kalau yang full year atau annual, itu pertumbuhannya tahunan. Sementara kalau untuk mengetahui resesi, itu kita cek dari kuartal per kuartal. Jadi kita pakai yang pertumbuhannya kuartalan. Sehingga kita menggunakan GDP growth rate yang ini. Nah, kalau kita klik di sini, ya, tahun 2020 waktu COVID kita sudah mengalami resesi. Kalau definisi resesi adalah 2 kuartal berturut-turut, di mana kita lihat ini Desember 19 sudah negatif, kemudian Maret negatif, kemudian Juni juga negatif. Kita sempat pulih di 2020 akhir, tapi di September ya 2020 Desember kembali turun. Ini turun, ini kami juga Indonesia juga resesi lagi. Nah, sekarang di sini. Kok Indonesia berkali-kali resesi, Pak? Nah, kalau untuk konteks dari 2020 sampai dengan 2022 ini, mungkin sebelum yang 2022, kalau di sini itu adalah karena PPKM atau PSBB. Jadi pada saat PPKM atau PSBB, toko terpaksa ditutup, naik pesawat susah sekali, orang mau kemana-mana juga repot, kantor juga diliburkan, bukan diliburkan, yang disuruh masuk cuma 25-50%, itu menyebabkan aktivitas ekonomi berkurang signifikan, apalagi di kota-kota besar. Nah, akibatnya penurunan. Sudah naik kok turun lagi. Nah, variannya kan ada macam-macam. Dulu COVID, habis itu Delta, habis itu Omikron gitu ya. Nah, sampai dengan 2022 ini kita kan baru beberapa lama aja masker agak dipelonggar, di outdoor nggak usah pakai masker. Pesawat kalau sudah booster tidak usah lagi di antigen atau di PCR. Jadi memang Indonesia karena pemberlakuan PSBB-nya atau PPKM-nya menyebabkan kita beberapa kali resesi. Ya, tapi pulihnya cepat Bapak Ibu. Tidak seperti negara lain. Mereka mungkin yang sangat ketat seperti China atau yang sangat longgar seperti Amerika. Kalau misalnya mereka turun bukan karena masalah PSBB, tapi mungkin masalah yang lain seperti inflasi yang tinggi. Nah, apakah inflasi tinggi ini bisa memicu resesi di Indonesia?
Menurut saya untuk kuartal 2 2022 ini, walaupun kita tidak bisa menolkan sama sekali, tapi kemungkinannya kecil. Kenapa? Karena pada saat semua negara sedang susah, kita selagi diuntungkan dengan ekspor batu bara, ekspor kelapa sawit, dan juga ekspor besi baja yang surplusnya sangat banyak. Pada saat yang sama memang kita juga impor minyak dengan harga tinggi, tapi pemerintah menggunakan surplus tersebut untuk menjaga harga Pertalite dan Pertamax di masyarakat masih tidak terlalu tinggi. Nah, kalau kita bandingkan harganya dengan Shell gitu ya, itu kan juga masih beda jauh. Nah, jadi untuk itu apakah Indonesia sudah pernah mengalami resesi? Sudah 2 kali Bapak Ibu sejak 2020. Tapi pulih dengan cepat ya. Kenapa kita resesi? Bukan karena inflasi tinggi, lebih karena pembatasan sosial berskala besar atau dulu namanya PPKM dan PSBB. Nah, apakah inflasi tinggi ini bisa memicu resesi? Nah, kita tinggal melihat saja. Kalau misalnya dia negatif lagi satu kuartal berturut-turut, satu lagi berarti 2 kuartal berturut-turut, maka pada saat itu kita akan masuk kategori resesi. Apa yang akan dilakukan pemerintah pada saat resesi? Biasanya kalau resesi, kebijakan tentang uang akan lebih longgar. Misalnya kalau suku bunga naik, naiknya lebih sedikit, atau kalau bisa bahkan diturunkan. Nah, kemudian kalau ada orang pakai istilah cetak uang, ya bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat itu juga biasanya akan semakin gencar. Nah, jadi resesi itu juga ada dampaknya juga sih. Jadi ada kebijakan yang lebih dilonggarkan untuk membantu kelas menengah bawah dan juga supaya yang kelas menengah atas dengan bunga yang lebih kecil mereka beraktivitas ekonomi sehingga ekonominya tumbuh kembali. Nah, demikian sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan semoga dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih.